Tentu saja mengawali pertemuan ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengantarkan kita sampai di penghujung bulan Rajab. Hari ini tanggal 29 ya. Terakhir besok berarti kita sudah atau nanti sore sudah masuk bulan Sya'ban. Ya, bulan Roah. Kamu sana namanya bulan Roah ya. Jadi nanti sore kita bulan Sya'ban, sehingga tema kita pagi ini apa? Yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, yaitu renungan suci di malam nisfu Sya'ban. Sambil tema itu, karena ada beberapa hadis yang perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga nanti tidak timbul perdebatan ya, karena memang malam nisfu Sya'ban ini sering jadi pembicaraan. Karena ada beberapa hadis yang memang didhaifkan, tapi juga banyak hadis yang disahihkan. Kalau kita belajar ilmu filsafat, ya maaf ya, maka sebenarnya tidak akan ketemu tuh perbedaan itu dari pandangan sisi filsafat Islam. Bagi teman-teman yang pernah mempelajari filsafat Islam, maka tidak akan ada perbedaan pandangan. Ya, nanti kita akan singgung sedikit ya. Jadi temanya adalah renungan suci di malam nisfu Sya'ban ya. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-An'am ayat 132 Allah berfirman, likullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Kata Allah, likullin darajatum mimma amilu ya. Setiap tempat, maksudnya surga. Di surga itu ada banyak tingkatan-tingkatan, derajat-derajat ya, atas perbuatan amalan ibadah yang kalian kerjakan. Paham Pak ya? Jadi surga ini banyak tingkatan-tingkatannya Pak. Semua orang Islam pasti masuk surga. Kata Rasul begitu Pak, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umat Islam ini pasti masuk surga. Cuma di sana itu ada derajat Pak, ada tingkatan-tingkatan, dan setiap derajat itu jaraknya 100 tahun perjalanan, lama setiap tingkatan itu. Ada menyebutkan hadis lain, jumlah tingkatan di surga itu ada 100 tingkat. Ada hadis lain bahwa di surga itu tingkatannya ada 6.666 tingkat sesuai dengan hafalan Quran yang kita punya. Paham Pak ya? Bapak hafal Fatihah, cuma itu modalnya tuh Pak ya. Maka Bapak paling tinggi di surga yang derajat 7. Cuma Fatihah doang hafal. Tambah kulhu 4 ya, 11 naik tuh. Semakin banyak hafalan hadis lain Pak ya, maka semakin tinggi derajat yang Bapak dapatkan tuh ya. Sampai Rasul bilang nih dalam hadis Ibnu Majah nih ya, innal jannata mustaqa bi arba'i abdin. Surga ini akan memanggil ya, hamba Allah 4 golongan Pak. Surga manggil kita Pak. Bukan kita datang, tapi surga manggil. Bahkan di sana dia mendekat. Surga itu mendekati kita. Kita berdiri di padang mahsyar nih. Surga datang mendekat. Sini. Kamu tempatnya sini. Sampai begitu Pak. Surga ini kalau kita sudah tahu, oh ternyata surga ini memerlukan kita. Kayak kita lah, mohon maaf nih. Kita lagi tugas keluar kota di Aceh, di Medan nih. Ya. Nggak tahan pengen pulang ya ke rumah nih, pengen ketemu istri, ya udah 3 bulan Pak nggak pulang-pulang nih, kayak Bang Toib pulang-pulang ya. Tiba-tiba istri kita ngirimin surat. Zaman dulu makan pakai surat ya, belum ada WA gitu ya, belum ada handphone. Surat tuh pakai kertas yang wangi-wangi itu ya. Papa kapan pulang, Mama rindu banget sama Papa nih, pengen meluk.
Tuh Pak, kita senangnya bukan main. Baru dirindukan oleh istri, oleh kekasih, ya. Tuh, senang kita Pak. Ini surga merindukan kita. Dan suratnya sudah dikasih tahu sejak sekarang nih, ya, surat itu. Apa isinya? 4 golongan itu yang dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang sering baca Quran. Ya, kita nih Pak. Kita ini termasuk orang yang sangat dirindukan oleh surga. Talil Quran. Sekalipun saya bilang bacanya masih patah-patah, nggak apa-apa. Ya. Sambil baca yang putus-putus tuh belepotan, nggak apa-apa. Udah Allah nggak lihat itu kok. Karena ganjarnya per huruf. Bukan per kata, bukan per kalimat, bukan per surat. Bukan bungkul Quran, nggak. Setiap huruf yang Bapak baca itu jadi ganjaran. Oleh karena itu surga merindukan orang-orang yang talil Quran. Syukur kita Pak punya kesempatan baca Quran bareng-bareng nih. Karena sumpah kalau Bapak baca Quran sendiri di rumah nih males, ngantuk. Pak Haji sering ngomong tuh, males Pak. Jangankan 1 lembar, 2 muka, 2 halaman, 1 ain aja tuh ya 10 ayat itu kadang-kadang udah nggak kuat Pak. Kita punya target setahun hafal hatam, itu luar biasa. Talil Quran dirindukan oleh surga tuh. Ada 3 lagi, waktunya nggak cukup nih. Ya, kita cuma setengah jam punya waktu nih. Langsung. Lah, kata Rasulullah bulan Syakban nih Pak. Dalam hadis apa? Aduh, saya lupa tuh. Usama bin Zaid. Hadis ini diriwayatkan oleh anak angkat Rasulullah SAW, Usama bin Zaid. Dia jadi maula. Kata beliau, apa tuh? Bulan Syakban, ya, bulan Syakban nih Pak. Apa? Ada zalika syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Rasul bilang, ada 1 bulan yang sering dilupakan oleh orang. Ya. Bulan ini sering dilupakan oleh orang, ya, oleh umat Islam khususnya, itu bulan diantara Rajab dan bulan Ramadan. Ini Rasul. Ada bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam, itu bulan diantara Rajab dan Ramadan. Bulan apa? Syakban. Kan Rajab, Ramadan. Rajab, Syakban, Ramadan. Syakban ini sering dilupakan. Rasul yang ngomong. Ya. Wahwa syahrun, ya, turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Ya. Padahal bulan Syakban itu Rasul bilang bulan di mana seluruh amal soleh kita, amal baik kita, amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Syakban. Kita kalau punya perusahaan, mohon maaf nih ya, akhir tahun itu bikin laporan Pak. Tutup buku tuh tanggal 31 Desember. Suka lembur kan? Tuh, tutup buku, close semua tuh. Ya, semua tuh. Bikin laporan sampai bulan Maret. Laporan pajak tuh. Laporkan. Maret tuh laporan pajak tuh, bulan Maret tuh April kan? Pak tutup bukunya di 31 Desember. Cuma kan lama nyusun itu ya. Lama. Nah, amal ibadah kita kata Nabi turfaul amalu ila rabbil alamin pada bulan Syakban. Lalu Rasul tutup fahibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Dan saya senang kalau amal ibadah saya nih diangkat ke Allah Subhanahu wa taala ketika saya sedang ibadah, ketika saya sedang saum. Oh, 1 tuh ya. Saum diantaranya. Jadi saum Syakban ini memang disunahkan. Bahkan kata Siti Aisyah dalam hadis Muslim Bukhari, apa kata Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah SAW istaqbala siyama syahrin illa fi Ramadan.
Siti Aisyah, Pak. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa yang paling sempurna kecuali pada bulan Ramadan. Ya. Wa ma ra'aitu aksara siyama syahrin illa fi Sya'ban. Dan tidak pernah saya melihat Rasulullah puasa sunnah paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Paham ya? Jadi saum yang paling sempurna yang Rasulullah lakukan itu pada bulan Ramadan, tapi puasa sunnah yang paling banyak Rasulullah lakukan pada bulan Sya'ban. Sampai disebutkan hampir dekat-dekat 1 bulan itu, Pak. Rasulullah itu kalau puasa di bulan Sya'ban. Loh, kok bisa? Iya. Saya cuma pulang Senin Kemis saja, jadi ketemunya cuma berapa? 8 hari. Pak kan? 8 hari. Kok bisa hampir 1 bulan? Beda puasa Nabi kan. Puasa Nabi Sulaiman kan, puasa Nabi Daud ya. Puasa Nabi Daud kan selang sehari itu ya. Kan Bapak sudah hafal puasa Nabi Daud itu selang sehari kan. Total 15 hari kan? Ya, 15 hari. Puasa Nabi Sulaiman itu 3 hari awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari akhir bulan. 9 hari. Ya. Puasa Siti Maryam, Bu Ibu nih ya, kalau mau belajar Siti Maryam, boleh praktekkan. Itu 2 hari saum, 2 hari libur. 2 hari saum, 2 hari libur. Kayak puasa Nabi Daud kan selang sehari itu ya. Tapi puasa Siti Maryam 2 hari dia. 2 hari saum, 2 hari libur, 2 hari saum terus. Beda dengan puasa Nabi SAW. Pol 1 bulan tuh. Kita nggak sanggup. Ya. Lah kata Rasulullah dalam hadis lain kata Abu Hurairah. Rasul bilang gini. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili." Ya. Kekasihku berwasiat kepadaku untuk tidak meninggalkan 3 perkara. Dan saya akan lakukan pekerjaan itu hingga saya wafat. Ini janji apa Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, ya. Apa? Saum 3 hari setiap bulan, Pak. Ya. Kemudian salat duha, salat witir 1 rakaat itu. Dia bilang saya berjanji di depan Rasul, saya nggak pernah tinggalkan sampai saya wafat. Betul, Pak. Jadi saum 3 hari itu, Pak, setiap bulan itu memang disunahkan dan perintahnya ada. Maksudnya begini, kalau toh di dalam bulan Sya'ban itu hadisnya dinyatakan dhaif, misalnya gitu ya, ada perintah untuk melaksanakan saum 3 hari. Paham, Pak ya? Oleh karena itu, sekalipun tidak ada hadis tentang Sya'ban, ini kan tetap dilaksanakan. Ada hadis yang sifatnya umum. Saum abyad itu, saum putih katanya. Apa saum abyad itu? Karena waktu itu bulan purnama 13, 14, 15. Kalau begitu, saum Sya'ban itu pada tanggal 15 itu tidak menyalahi hadis yang utama tadi. Paham ya? Kalaupun nggak ada hadis ini, kan kita tetap disunahkan melaksanakan puasa 3 hari. Tanggal 13, 14, atau 15. Pak nggak sanggup 3 hari, 1 hari, boleh. Tanggal 15 saja boleh. Nggak 3 hari, nggak boleh, nggak apa-apa. Senin Kemis saja boleh, nggak apa-apa. Mau puasa Nabi Daud, boleh. Mau puasa Nabi Sulaiman, boleh. Ini ibadah sunnah, Pak. Ibadah sunnah tidak terbatas, ya, sebanyak-banyaknya. Yang penting ada pijakannya, ya, pijakannya ada. Maka boleh kerjakan. Saya mau saum nisfu Sya'ban aja, boleh. Ada dasarnya. Gitu. Mau pengen baca Quran saja. Kata Salamah bin Khalil, Pak, seorang tabi'in. Bulan Sya'ban itu disebut bulan Qura, bulan bacaan Quran. Sya'ban ini, Pak, bulan Qura disebutnya.
Sampai gara-gara Khalil ngomong begitu, Amr bin Qais, Pak, sahabat Nabi, Pak, dia pengusaha, Pak, punya toko banyak, Pak. Amr bin Qais, dia tutup tokonya itu selama bulan Sya'ban. Dia khusus baca Quran aja selama sebulan penuh. Selama bulan Sya'ban. Dia tutup tokonya. Amr bin Qais. Lah, kita dikasih ngaji pagi-pagi, subuh-subuh dah ngeles-ngeles aja kadang. Ya mungkin sudah hafal atau belum, mungkin Quran ditutup aja itu nggak dibaca. Iya, dia kumpul-kumpul, tapi Quran ditutup. Nah, mungkin sudah hafal kali ya, mungkin. Ya, mungkin. Artinya apa? Kadang-kadang orang malas baca juga, gitu ya. Apalagi kalau ngaji sendiri. Ya setidaknya nih, Pak, ini filsafat juga nih. Kalau kita kumpul nih, ya, baca Quran, sekalipun kita nggak baca tuh, bukalah Quran. Buka aja tuh, nggak dibaca. Mungkin lagi malas ya, atau butuh nggak apa, lagi sakit gigi. Buka aja tuh, biar orang kelihatan udah dibaca Quran. Minimal mulut komat kamit lah, minimal itu ya. Tapi jangan nandingin tuh, kita Pak Haji Nunu baca Quran A, ini baca Qurannya B, C, D, macam-macam. Jangan, ya, itu tidak menghormati, paham Pak ya? Haji Nunu baca Quran surat Al-Baqarah, dia baca surat An-Nisa, beda bacaannya, sancanya beda, nggak boleh begitu, ya nggak boleh. Ini majelis, Pak. Nah, keberkahan itu turun oleh Allah tuh untuk semua. Bapak beda sendiri, nggak akan dapat keberkahan, yakin saya. Karena keberkahan itu turun untuk kebersamaan. Tapi kalau Bapak bacanya beda tuh, yakin nggak akan dapat kembali. Jadi kita nih, Pak, pengen bareng-bareng, ya. Siapa sih, kan kita pengen bareng-bareng masuk surga kan, ya, bareng-bareng masuk surga, gitu, ya. Amr bin Qais dia tutup tokonya baca Quran khusus tuh, Pak. Ini bulan Sya'ban nih, ayo kita rame-rame. Kalau di masjid punya hanca bareng-bareng, mungkin di rumah punya lagi. Saya, Pak, mohon maaf ini tahdits bin imah, setahun itu rata-rata 10 kali khatam. Ya, di luar hatam masjid. Kenapa? Karena saya pengen tadi tuh, pengen dipanggil oleh surga, tahlil Quran. Cuma itu amalan yang saya bisa. Saya sedekah, zakat, infak nggak punya harta, nggak cukup. Ya, sholat, ya kadang-kadang nggak ke masjid. Ya, tapi kalau baca Quran kan di mana aja bisa, pegang handphone. Ya, di bus, di kereta tuh saya sengaja di Qurannya ada murattal, ada Quran, ada mushaf, baca di bus, di kereta saya di angkot, di Grab baca Quran. Gitu ya. Saya teruskan. Jadi bulan Sya'ban ini bulan di mana seluruh amal kita diangkat, dan Rasul paling senang kalau amalnya diangkat ketika dia sedang ibadah. Ketika dia sedang saum. Tuh, kan enak tuh ya. Kalau sudah mengerti gini kan enak. Artinya apa? Tinggal praktekkan bulan Sya'ban, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, ya. Rasul berkata, "Yanzilu Rabbuna tabarakallahu wa ta'ala ila samai dunya fi akhir lail kulla yaumin." Rasul berkata, Pak, Allah turun setiap malam ke langit dunia, ya, pada penghujung malam terakhir. Dan Allah cari siapa di antara hamba Allah yang mengangkat tangan berdoa pada Allah. Allah bilang, fastajibu, akan aku kabulkan doanya. Yang menampunan akan aku ampuni, yang memohon sesuatu akan aku penuhi permintaannya. Tuh, Allah turun setiap malam. Nah, para ulama nih, Pak, memperkuat kalau begitu malam nisfu Sya'ban kita boleh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga Rasul ajarkan gunakan tuh malam nisfu Sya'ban itu untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sekalipun gak ada hadis nisfu Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban tuh, paham Pak? Tetap Allah tuh pasti turun setiap malam. Nah, di sini filsafat berperan nih, Pak. Sekalipun gak ada perintah untuk sholat malam pada malam nisfu Sya'ban, tetap ada perintah untuk
bermunajat pada malam tanggal 15 itu. Kan Allah turunnya pada setiap malam. Ya, bukan ya tanggal 15, tanggal 14, tanggal 13, tanggal 10, tanggal 1 Allah turun tuh. Ya. Jadi kalau ada perintah bangun malam pada malam tanggal 15 itu, ya, perintahnya bukan hanya malam nisfu Sya'ban tapi setiap malam. Kalau begitu ini tidak menyalahi, karena merupakan bagian daripada bangun malam setiap malam tuh. Paham Pak ya? Kayak Bapak melihat manusia nih. Ini orang Islam, ini orang Cina, ini orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau kita fanatik Islam, Pak, orang kafir itu musuh. Paham Pak ya? Tapi mereka yang belajar filsafat enggak. Dia adalah manusia juga. Paham ya? Manusia juga yang tidak boleh kita benci karena kemanusiaannya. Itu filsafat, ajarkan begitu. Bahkan Nabi ketika ada jenazah orang Islam lewat tuh, ya, Nabi berdiri. Ya, Rasulullah kenapa berdiri? Dia orang Islam. Orang Yahudi jenazah nih Pak lewat, ini berdiri lagi. Ya Rasulullah, kenapa kau berdiri? Kan orang Yahudi ya Rasulullah. Kan dia manusia. Paham Pak? Penghormatan itu di filsafat hanya bisa Bapak temukan. Ya. Jadi saya anjurkan kalau Bapak selesai belajar Islam itu, ya, yang umum sifatnya, ambil jurusan filsafat. Saya kebetulan ngambil di Matahari sini, di Bandung saya. Itu dipelajari semua. Sehingga memandang orang itu tidak parsial. Dia akan memandang manusia itu secara utuh. Sebagai seorang manusia, kita hargai. Karena dia memiliki hak asasi manusia. Oh, gitu ya. Wong Nabi bilang, orang yang sudah tinggal di neraka tuh Pak. Ya, maaf nih. Tinggal neraka nih. Coba malaikat Zabaniyah cek di neraka, masih ada nggak orang yang di dalam hatinya pernah menyatakan Allah itu Tuhan? Bukan kalimat la ilaha illallah, Allah itu Tuhan. Suruh cari tuh Pak. Ada ya Allah, saring kamu, serok dibilang, disaring tuh Pak. Jadi malaikat Zabaniyah menyari tuh pakai serokan, pakai jala tuh. Kamar ikan tuh yang suka mancing dia ke jala, tak itu. Oh ini nggak ada, lempar lagi ke neraka. Ada sebesar zarah di kolbonya tentang Allah nih, ada masuk sini, masuk keranjang tuh ya. Nggak ada, lempar ke neraka lagi. Gitu Pak. Itu cara malaikat Zabaniyah diterangkan dalam hadis begitu Pak. Tahu nggak Bapak cara malaikat Zabaniyah menceburkan orang ke neraka tuh? Tangannya tuh lebarnya sepanjang bumi Pak. Ya, sekali dorong tuh, luar biasa tuh Pak. Waktu menyari dia begitu. Kembali. Jadi kalau Bapak punya waktu, nih, ya, punya waktu, nanti 2 minggu lagi nih, malam Senin yang akan datang, tanggal 15 tuh. Niatkan dalam hati. Ya, saya mau bangun malam tepat pada tanggal 15 nisfu Sya'ban nih. Saya ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah banyak tentang perintah-Mu, tapi kami masih sering melalaikan perintah-Mu ya Rabb. Ya Rabb, untuk itu ya Rabb, melalui malam nisfu Sya'ban ini, maafkanlah kami, maafkanlah keluarga kami, maafkanlah orang tua kami, maafkanlah masyarakat kami, maafkanlah pemimpin kami ya Rabb. Minta pada Allah. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami tahu tentang larangan-Mu, tetapi kami masih sering melanggar larangan-Mu. Ya Rabb, melalui malam nisfu Sya'ban ini, aku mohon kepadamu untuk Engkau ampuni kami sekeluarga. Ampunilah kami, masyarakat kami. Ampunilah para pemimpin kami. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menerima banyak karunia-Mu, rahmat, rizki-Mu yang melimpah kepada kami. Tetapi kami masih belum menjadi orang yang dapat bersyukur kepada-Mu ya Rabb. Untuk itu ya Rabb, pada malam nisfu Sya'ban ini aku munajat kepadamu,
dalam bentuk renungan suci kepada-Mu ya Rabb. Sebagai bentuk syukur kami kepada-Mu ya Rabb. Tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang ridhai, dan bukan jalan kesesatan. Selamatkanlah kami di dunia dan akhirat. Lindungilah kami. Jauhkanlah kami dari segala macam malapetaka, mara bahaya serta bencana. Hindarkanlah kami dari segala macam bentuk ancaman dan tekanan. Jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Jadikanlah harta kami yang penuh barokah, keluarga kami penuh barokah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, tuh setahun sekali kita boleh lakukan itu, Pak. Ya. Kata Abu Umamah, Pak, apa? Khamsa layalin la yuraduna da'wah. Ada 5 malam yang doa itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang pertama malam Jumat. Doa malam Jumat tidak akan pernah ditolak. Yang kedua, doa malam tanggal 1 Rajab. Udah kelewat. Ya telat kita. Itu doanya tidak pernah ditolak. Yang ketiga, doa malam nisfu Sya'ban. Ini hadis, Pak. Itu doanya tidak pernah ditolak. Yang keempat, doa pada malam Idul Fitri. Yang kelima, doa pada malam Idul Adha. Jangan malam Idul Fitri Bapak keluyuran ke mall, jangan. Ya. Berdoa pada Allah. Kan itu malam yang mustajabah. Malam Idul Adha juga sama. Keluyuran cari kambing repot, gitu ya. Sampai subuh cari kambing yang murah-murah kan, capek. Ya. Cari sapi yang biayanya murah, capek. Udah malam Idul Adha, mihrab masjid boleh, di rumah boleh, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena 5 malam itu malam yang mustajabah. Kapan? 1 malam Jumat, 2 malam 1 Rajab, 3 malam nisfu Sya'ban, 4 malam Idul Fitri, 5 malam Idul Adha. Pakai itu. Ada waktu 2 minggu nih. Bapak boleh susun narasinya tuh. Doa untuk ngomong pada Allah. Kita Pak pengen ketemu bupati itu ngomong, nanti ngomong apa ya? Ketemu bupati nih, tanya pada Dadang Kadus tuh, pengen ketemu bupati ngomongnya disusun, nanti urutannya satu-satu ini. 2 minggu lagi saya diundang gubernur, saya nih ngomong ini ngomong ini. 2 minggu lagi saya diundang presiden, saya ngomong ini nanti pakai bajunya yang bagus lah. 2 minggu lagi nih malam nisfu Sya'ban mau ketemu Allah. Susun kalimat yang ngomong sebanyak-banyak, minta tuh sebanyak-banyak. Allah ini semakin banyak diminta semakin senang. Ya, kita minta ke teman nih. Kebanyakan minta, kamu permintaan banyak banget dibilang. Ya, diketawain, bosen dia. Ya. Minta tolong ke teman nangis-nangis tuh. Cengeng kamu ya. Diketawain. Kita nangis di depan saudara kita pengen minta bantuan nih, ya. Bantuan mau lebaran nih, mau Ramadan nih. Pak, Kak, Dek, tolong bantu dong menjelang mayunan sasi saum nih, ya buat tajil. Sampai melek-melek tuh nangis-nangis tuh sedih tuh, diketawain sama saudara kita, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu minta pada Allah nih, semakin kita nangis, Allah semakin senang. Nah, harus sudah disusun bagus-bagus kalimatnya tuh. Boleh, dibaca boleh, Pak. Enggak harus dihafal, enggak harus pakai bahasa Arab, enggak harus pakai bahasa Sunda. Nuhun Gusti Pangeran Abdi Abneda Pangampura tina sanis karadosa. Enggak harus pakai bahasa Sunda. Nah, bahasa Melayu boleh, bahasa Sunda boleh, boleh bahasa Sunda juga boleh. Ya. Susun kalimat yang bagus. Nah, 2 minggu lagi. Jadi pesan saya, jadikan bulan Sya'ban tahun ini bulan terbaik bagi Bapak Ibu untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta apa yang Bapak Ibu inginkan. Dengan pendekatan apa? Salat jadi wasilahnya, saum jadi wasilahnya, salat malam jadi wasilahnya. Apa wasilah itu? Perantara, ya. Perantaranya salat malam, minta, ya. Baca Quran wasilahnya, minta. Tuh. Itu. Jadi wasilah itu perantara. Tapi wasilah itu harus ibadah. Ziarah. Ziarah itu wasilah. Pergi ke makam itu ziarah itu ya.
itu wasilah. Minta pada Allah, jangan minta kepada makam. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya berangkat ke makam itu, ziarah itu. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran wasilah, salat wasilah, baik wajib maupun yang sunnah. Perbanyaklah. Jadi saya senang sekali, jadi ini momen terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi renungan kita semua ya. Kemudian kita memahaminya dengan baik. Lalu kemudian kita coba praktikkan pelan-pelan. Memang di beberapa daerah ada beberapa daerah, mohon maaf nih ya, kalau malam nisfu Sya'ban itu suka berlebihan ya, berlebihan, dan banyak juga yang belum mengerti. Tapi tidak apa, selama gurunya paham, sekalipun muridnya nggak mengerti, kalau gurunya paham dan maksud gurunya itu A, ya sekalipun muridnya nggak hafal maksudnya, asal gurunya membimbingnya benar, boleh dia. Memang ada di beberapa daerah, Pak, mohon maaf saya kadang-kadang pergi ke daerah itu ya, suka kalau malam Sya'ban itu suka berlebihan, yang memang di luar tuntunan. Misalnya kemarin saya tuh di YouTube, di TikTok dia peringatan Isra Mi'raj itu berlebihan, ada dangdutan, ada saweran, pakai penyanyi yang rock mini. Di depan Isra Mi'raj peringatan Isra Nabi Muhammad SAW, ada salawatan, tapi ada dangdutan yang berlebihan sampai ada saweran pakai rock mini segala macam. Itu yang nggak boleh. Ya, karena di sana ada maksiat, ya, uang bercampur maksiat. Sekarang ada Pak, tadi Bandung atau tadi Flores itu ya, tapi itu kalau di Bandung ya, kafe ya, di situ dugem syariah Pak. Ya, Masya Allah, Bapak nanti buka TikTok, YouTube akan Bapak temukan tuh. Saya tidak tuh di Bandung, Pak, di NTT, di Flores ya. Dugem syariah, dugem halal. Coba tuh, orang udah berani begitu sekarang Pak. Nah ini kita nih sebagai umat Islam, hati-hati, jangan terkecoh dugem syariah, dugem halal tuh. Wong kemarin aja dana syariah Indonesia itu pinjol itu sesat. Mohon maaf ya, Bapak yang pernah pinjam atau nyimpan di dana syariah Indonesia tuh kan bermasalah sekarang kan ya. Ya, dana syariah Indonesia, jadi syariah itu dipakai apa semacam embel-embel ya, penyalahgunaan. Nah, tapi kalau hadis-hadis tentang Sya'ban itu bukan seperti itu. Dia kalau ada bahasa Inggris namanya emphasizing, penekanan. Emphasize itu neken, memperkuat, supposing, memperkuat hadis yang utama tuh. Salat malam di Sya'ban ada, saum Sya'ban ada, baca Quran di Sya'ban ada. Itu emphasizing, memperkuat. Nah, ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf ya. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Fattaqullaha mastata'tum walafu minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.